Sejarah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Kata ini sering diasosiasikan dengan kumpulan kisah masa lalu yang bercabang-cabang dan tumbuh seperti pohon yang membentuk akar masa kini. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history. Kata ini menarik karena dapat dipecah menjadi history yang berarti cerita dia. Pemikiran ini memunculkan pertanyaan, apakah sejarah yang kita pelajari hanya merupakan cerita dia? Siapakah dia? Mungkin dia adalah pihak yang menang perang, penulis teks kuno, atau penguasa yang menentukan apa yang layak diingat dan apa yang dilupakan. Sejarah sering disebut sebagai cerita yang ditulis oleh pemenang. Mereka yang kalah sering terhapus atau bahkan digambarkan sebagai tokoh jahat dalam kisah besar peradaban. Contohnya, dalam perang, pahlawan biasanya adalah pihak yang menang. Mereka membangun monumen dan mencetak buku untuk mendukung kisah mereka, sementara cerita pihak yang kalah sering terkubur atau diabaikan. Cerita tentang perempuan dalam sejarah juga sering diabaikan. Misalnya, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tokoh perempuan seperti R. Kartini dan Cut Nyak kurang dikenal dibandingkan tokoh laki-laki. Hal yang sama terjadi di berbagai negara lain. Dalam sejarah gerakan hak sipil di Amerika Serikat, nama-nama seperti Martin Luther King Jr. lebih sering disebut dibandingkan perempuan seperti Rosa Parks dan Angela Davis. Di dunia teknologi, inovator perempuan seperti Ada Lovelace dan Grace Hopper juga sering dilupakan meskipun kontribusi mereka sangat penting. Saat ini, kita mulai menyadari bahwa sejarah adalah gambaran besar dengan banyak potongan yang hilang. Kita memiliki kesempatan untuk menggali cerita yang terlupakan dan memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tidak terdengar. Sejarah tidak hanya tentang dia, tetapi tentang kita. Inilah saatnya mengubah history menjadi our story atau cerita kita bersama. Bangsa atau kelompok yang memiliki catatan sejarah terbatas sering mengalami tantangan besar. Identitas dan warisan budaya mereka bisa hilang karena tidak ada dokumentasi yang jelas. Dalam narasi sejarah global, suara mereka sering terabaikan, sehingga perjuangan dan pencapaian mereka tidak dikenal. Kurangnya, catatan juga membuat mereka rentan terhadap stereotip negatif. Tanpa bukti sejarah yang kuat, mereka sulit memperjuangkan hak atau keadilan. Seringkali, di tengah kurangnya bukti, mitos muncul untuk menggantikan sejarah yang hilang. Mitos ini bisa memberikan rasa kebanggaan, tetapi juga dapat mengaburkan fakta. Namun, teknologi modern dan metode penelitian baru memberikan peluang untuk menggali sejarah yang terlupakan. Komunitas dapat aktif mendokumentasikan cerita mereka sendiri melalui wawancara dan pengumpulan cerita lisan. Aktivisme juga penting untuk memastikan kisah mereka didengar. Sejarah seringkali berbelok menjadi mitos karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya bukti yang valid. Kadang, kepentingan politik dan sosial memengaruhi narasi sejarah untuk mendukung kelompok tertentu. Tradisi lisan juga dapat mengubah cerita asli, menambahkan elemen yang lebih dramatis. Selain itu, kebutuhan emosional masyarakat sering menciptakan mitos yang memberikan harapan atau makna.
stereotip, dan propaganda juga bisa membuat sejarah menjadi versi yang tidak akurat. Meskipun demikian, kita tetap dapat menggali kebenaran di balik mitos. Dengan memahami bagaimana sejarah berubah menjadi mitos, kita bisa lebih kritis dalam menilai informasi. Kita dapat membangun narasi yang lebih adil dan inklusif, memastikan setiap suara dan pengalaman memiliki tempat dalam sejarah. Penulisan sejarah yang tidak lengkap seringkali dipengaruhi oleh bias konfirmasi, di mana penulis cenderung memilih dan menonjolkan fakta-fakta yang mendukung pandangan atau agenda mereka, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Bias ini memperkuat narasi tertentu, seperti membeberkan tindakan penguasa, menonjolkan kemenangan militer, atau memperkuat stereotip budaya sehingga menciptakan gambaran yang tidak seimbang. Misalnya, catatan sejarah yang ditulis oleh pihak yang berkuasa sering mengabaikan kontribusi kelompok minoritas atau peristiwa yang merugikan mereka. Akibatnya, masyarakat yang membaca sejarah tersebut menerima versi yang tidak lengkap dan memandangnya sebagai kebenaran tanpa menyadari bahwa banyak suara penting telah diabaikan atau sengaja dibungkam. Bias ini bukan hanya merugikan mereka yang tidak diwakili dalam sejarah, tetapi juga menghambat kita untuk memahami kompleksitas dan keberagaman pengalaman manusia secara utuh. Sejarah yang utuh bukanlah sekadar apa yang tertulis di buku-buku resmi, melainkan mosaik dari berbagai suara, pengalaman, dan perspektif. Untuk memahami perjalanan manusia secara lebih adil dan inklusif, kita perlu melampaui narasi tunggal dan mulai mempertanyakan siapa yang menulis sejarah ini dan siapa yang suaranya belum terdengar. Mari kita berkomitmen untuk memperluas wawasan dengan mencari sumber tambahan yang valid seperti arsip lokal, cerita lisan, dan penelitian baru yang mendalami sisi-sisi sejarah yang selama ini terabaikan. Dengan menggali lebih dalam, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kaya, adil, dan penuh penghargaan terhadap keberagaman manusia.